Hai, gue Daya. Dan gue Nesya. Selamat datang di Podcasual. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih, Nay? Jadi dalam podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang komunikasi pemerintahan. Apakah komunikasi pemerintahan di Indonesia itu udah berjalan dengan efektif dan tersampaikan kepada masyarakat secara baik? Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pemerintahan. Nah, jadi komunikasi pemerintahan itu adalah komunikasi antara pemerintah sebagai sebuah organisasi kepada masyarakat agar program-program yang dijalankan oleh pemerintah bisa diterima oleh masyarakat dan dapat berjalan dengan semestinya. Betul sekali. Dan komunikasi pemerintahan ini termasuk kepada komunikasi organisasi. Karena pemerintahan itu termasuk ke dalam suatu organisasi. Benar banget. Nah, jadi gue mau nanya-nanya sedikit nih sama lo, Nay. Ini tentang pembahasan pandemi ya. Menurut lo gimana sih komunikasi pemerintah selama masa pandemi ini? Apakah sudah cukup efektif atau masih ada yang kurang gitu? Kalau menurut gue sih belum efektif ya, karena bisa kita lihat sendiri masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat, seperti kayak keluar rumah tanpa menggunakan masker, terus nongki-nongki bareng teman dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak gitu berarti masalahnya itu ada di masyarakatnya sendiri nggak sih? Kayak pemerintah itu kan sudah buat peraturan. Nah, peraturan itu untuk dipatuhi, tapi masyarakat ini nggak mematuhi peraturan tersebut. Jadinya masyarakat itu kayak bebal. Iya kan? Bukan salah masyarakat sepenuhnya sih, karena kan dari pertanyaan yang lo kasih tadi tentang efektif atau enggak. Ya, betul sekali, karena kan lo tanya tentang efektif atau enggak sebuah komunikasi pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Jadi masalahnya itu juga ada di cara penyampaian dari pemerintah kepada masyarakat. Oh, berarti intinya itu masalahnya itu ada di masyarakatnya sama di pemerintahnya sendiri gitu. Betul. Nah, terus tadi gue udah ada searching juga nih, Nay. Tentang apa tuh? Tentang apa sih yang ngebuat komunikasi itu berjalan tidak efektif? Apa sih penyebabnya? Terus tadi gue ada dapat kan, menurut para ahli nih. Menurut West dan Turner dalam buku pengantar teori komunikasi, analisis, dan aplikasi. Jadi disebutkan dalam buku itu ada 4 noise yang menyebabkan komunikasi itu jadi nggak efektif. Nah, apa itu noise? Noise itu gangguan komunikasi yang ngebuat komunikasi nggak efektif. Gitu. Terus tadi 4 noise itu yang pertama yaitu ada noise fisik atau gangguan fisik. Jadi noise fisik itu kita kasih contoh gini. Kan si saluran TV di seluruh Indonesia itu lagi gencar-gencarnya memberitakan tentang COVID-19 ya kan. Nah, tapi masalahnya menurut yang gue lihat selama ini masih ada aja stasiun televisi itu yang nggak ngasih CB. Bentar, CB itu apa? CB itu sistem isyarat bahasa Indonesia yang biasanya ada di pojokan gitu. Iya. Nah, itu jadinya kan karena kalau nggak ada CB itu kan itu yang jadi penghambat untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas untuk mengetahui informasi yang benar dari pemerintah, ya kan? Ya, bener sih, gue juga pernah nemuin beberapa acara TV atau berita yang nggak nyertain CB. Nah, padahal itu tuh sangat penting banget kan. Nah, itu yang gue maksud tadi. Terus apa lagi nih yang kedua ya? Terus yang kedua itu ada gangguan teknis. Jadi kan Indonesia ini luas banget. Nah, abis itu tapi karena nggak semua wilayah di Indonesia ini bisa dapat akses internet atau listrik yang memadai, jadinya informasi itu nggak bisa secara menyeluruh, nggak sampai ke semua orang. Karena adanya keterbatasan internet tadi. Padahal kan internet itu sekarang ini kan lagi zamannya online ya.
semua apa-apa dilakukan secara online. Jadi Itu internet merupakan salah satu hal yang sangat penting ya. iya di penting masa banget. pandemi. Sekarang udah jadi kebutuhan primer ya kan. Yes. Terus Yang ketiga, nah yang ketiga itu ada noise semantik atau gangguan semantik. apa itu semantik? Semantik itu kayak yang berhubungan sama kebahasan kayak gitu. Nah, jadi waktu awal-awal pandemi nih, itu kan kita tuh banyak banget bermunculan istilah-istilah asing yang kita sebagai orang awam nggak tahu. Contohnya kayak apa, social distancing, lockdown, ODP, WFH, kayak gitu. Nah, karena masalahnya nggak semua orang mengerti bahasa itu kan. Apalagi kayak di TV itu biasanya para expert itu kalau diwawancara suka pakai bahasa asing kayak gitu yang sebenarnya kurang diketahui publik. Apalagi yang orang awam banget sama bahasa Inggris, ya kan? Jadi nggak bakal sampai ya pesan yang dikasih tuh. Nah, itu masalahnya. Jadinya itu tuh tadi itu merupakan noise yang ketiga kan. Terus yang terakhir nih, jadi yang terakhir ada noise psikologis atau gangguan psikologis. Jadi gangguan ini tuh berhubungan sama kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Misalnya lo nih, lo itu pernah percaya banget sama orang, sampai pada akhirnya lo itu dibohongi, ditipu kan. Pasti lo langsung mikir, gue nggak bakal percaya lagi nih sama orang ini, kayak nggak mau percaya lagi kan. Nah, sama juga kasusnya sama masyarakat dengan pemerintah. Kalau masyarakat ini sudah kebanyakan dikasih janji-janji, harapan, atau informasi-informasi yang nggak sesuai sama kenyataannya, jadinya kayak masyarakat ini sudah malas gitu, nggak mau lagi gitu percaya sama pemerintah. Apalagi dengan didukung sama hoax-hoax yang tersebar tentang pemerintah kan. Iya, itu juga salah satu. Semakin menghancurkan citra pemerintah di mata publik. Jadinya sudah jelek banget citranya kalau kayak gitu. Oke, jadi itu tadi adalah hal-hal yang membuat suatu proses komunikasi itu menjadi tidak efektif. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tidak semua itu salahnya pemerintah, karena kita juga sebagai masyarakat juga perlu bekerja sama untuk mewujudkan komunikasi yang efektif. Iya, jadi jangan melulu pemerintah yang disalahin. Kita juga harus bekerja sama dengan cara memberikan dukungan serta kritik yang membangun agar kita sama-sama dapat apa yang kita mau gitu. Nah, jadi segitu aja untuk podcast kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Stay safe, stay healthy, and see you in the next time. Bye-bye.